Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan an-nabi rasulus shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bihadihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mempertemukan kita di pagi hari yang cerah ini. Semoga niat baik kita, langkah kita hadir Allah suci dan mulia ini, juga kesempatan yang kita lakukan semuanya berkah buat kita semua. Ya. Menambah amal ibadah kita, mengurangi dosa-dosa kita, dan insya Allah juga memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, saudara seiman dengan kita, fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam surat Al-Qasas ya. Ayat berapa hari ini? 80? 83 ya. Baik, kita mundur sedikit, mulai 82 lagi ya, supaya nyambungnya lebih ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asbahal ladzina tamannaw bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dan jadilah orang-orang yang kemarin menjadikan kedudukan forum itu berkata aduhai, benarkah Allah melapangkan rezeki bagi saya pribadi dari hamba-hambanya dan menyebutkannya kalau Allah tidak menimpakan karunia di atas kita, benar-benar Dia sekali benar telah memenangkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari kita. Ya, tafsirnya wa asbahal ladzina tamannaw ya makanahu bil ams ya. Ay wasara ladzamanu manzilatahu wa ginahu bil amsi. Yakni apa? Orang-orang yang berangan-angan atau mengangan-angankan, mengharapkan tapi mustahil ya. Mangzilah atau mengharapkan kedudukannya, wa ghinahu dan juga kekayaannya bil ams. Dan yang lalu apa itu? Kan Qarun keluar dengan kemegahannya ya, dengan
kekayaannya dan sebagainya, ya. Ada orang-orang yang mengharapkan itu, ingin seperti itu. Jadi ingin dunia saja. Maka diingatkanlah oleh orang yang berilmu, celaka kau kalau kau hanya mengharapkan materi dunia saja. Ya. Dan kebahagiaan tidak akan kepada orang kecuali pada orang yang sabar. Maka khosafna bihil arda bihi wa bidaril arda, ya. Karena Qarun seperti itu maka ditenggelamkan di daratan. Dan ketika terjadi tidak ada pihak manapun yang bisa menolongnya dan juga tidak akan pernah tertolong. Nah, ini yang kemarin tadi mengharapkan kedudukan seperti itu, sadar bahwa Allah itu kalau berendah bisa saja melapangkan rezeki seseorang dan juga membatasi, menyempitkannya bagi siapapun yang kendaki. Kalau tidak karena Allah akan memberikan minnah itu adalah anugerah. Manna yamunnu, manallahu alaina, memberikan anugerah kepada kita. La khosafa bina, pasti kita pun akan ditenggelamkan ke dalam tanah, ya, bukan ke dalam air, dalam tanah seperti Qarun. Dan sungguh memang tidak akan pernah berbahagialah orang-orang yang kafir. Ya, ini bil amsil qarib, ya, kemarin yang dekat itu. Jadi mengharapkan kemarin, baru kemarin itu yang dekat itu, ya. Ba'da an syahadu ma nazala bihi minal khasaf, setelah mereka menyaksikan langsung, ya, Qarun ditenggelamkan di daratan itu, yaqulun wa kai'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi. Mereka mengatakan yaqulun nadaman. Nadaman itu apa? Penyesalan. Nadama yandamu, menyesal, ya, menyesal. Mereka berkata dengan penyesalan dan rasa asaf, rasa sayang, rasa kasihan. Alama sadar minat tamanni, yang sudah mereka katakan berharap seperti Qarun kan gitu, ya. Jadi merasa menyesal dengan itu karena kok berharap materi dunia yang semacam itu. Hadir ya Buan. I'jabu ayyul qaum min sunillah. I'jabu, kagumilah, cermatilah dengan penuh kekaguman. Cermatilah dengan penuh kekaguman, atau dengan penuh ketertarikan juga boleh, ya. Dan dalam bahasa Arab yuksibu itu kadang mempesona, menarik. Kiri ke kanan, balik, ya. Tidak sama kadang-kadang, ada yang kiri, ada yang kanan.
kagumilah kira-kira begitu ya. Ijabu ayyuhal qaum para kaum min sunillah dari ciptaan Allah itu. Dan memang kita dibuat mencermati ciptaan Allah itu. Kita bisa mendapatkan inspirasi. Bahkan iptek itu sebenarnya berasal dari itu juga, pencermatan pada ciptaan Allah. Kaifa anna Allah yuwassi'ur rizqa liman yasha' min ibadihi. Bagaimana Allah bisa meluaskan rezeki siapa yang dipilih di antara hambanya bihasabi masyiatihi wa hikmatihi, tergantung kepada apa masyiah kehendaknya wa hikmatihi dengan hikmah daripadanya. Hikmah itu lebih tinggi dari ilmu ya. Karena hikmah itu ilmu kemudian kebenaran sudah sampai final, itu namanya baru hikmah. Kalau ilmu saja bisa jadi masih sementara, masih nisbi, masih relatif. Sekarang dianggap benar, ternyata tahun depan dikatakan salah. Ilmu itu, kalau hikmah itu sudah final kebenarannya. Maka kalau wal Qur'anil Hakim itu demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, dengan ilmu yang pasti benar ya. Tidak mungkin ada kesalahan, kekeliruan ya. Makanya ketika Luqman menasihati anaknya, itu nasihatnya kebenarannya sama dengan nasihat Allah dan Rasulnya. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Persis dengan wasiat Allah dan juga para Nabi dan Rasulnya, karena mendapatkan hikmah ya. Padahal asalnya hanya tukang kayu aja Luqman itu. Kalau Pak Jokowi malah tukang mebel ya. Ini tukang kayu, masih kayu kasaran ya. Dapat hikmah dari Allah, maka nasihatnya itu kebenarannya mutlak, kebenarannya bisa mutlak ya. Jadi tadi kalau Allah memberikan sini rezeki yang lancar, yang gampang ya. Sementara yang lain dan diberikan yang susah ya. Itu pasti pertama atas kehendaknya, dan kehendak Allah itu pasti kebaikan untuk hambanya. Hanya kadang-kadang hamba tidak menyadarinya ya. Semuanya pasti dengan hikmah dari Allah. Yang ngajari Luqman itu siapa? Perkataannya penuh hikmah. Ya Allah sendiri. Itu walakat atanya, memang sungguh telah kami berikan pada Luqman itu hikmah langsung dari Allah. La li karomatihi alaihi. Jadi ada yang sebagian diberikan rezeki yang banyak, itu bukan karena Allah memuliakan dia, tidak karena kemuliaannya, bisa jadi bisa untuk mengujinya. Bahkan bisa jadi dengan itu malah dia ternyata berpaling dari Allah ya, menyimpang dari jalan Allah.
juga tidak wa yudhiqur ala man yasha li hikmati wa qadhi ibtilaan. Juga Allah menyempitkan rezeki pada siapapun yang dikehendaki itu karena hikmah darinya ya. Dan takdirnya tetapi sekaligus sebagai ibtilaan untuk menguji ya. Ini kalau masalah ini kita selalu sadar bahwa kalau kesulitan itu mesti kita ya sadar itu ujian dari Allah ya. Tapi ini sering kita lupa kalau kita diberikan kemudahan rezeki yang banyak, diberikan wajah yang ganteng, yang cantik, itu seringkali kita merasa bahwa kita diuji dengan itu ya. Sehingga akhirnya lupa menyombongkan dirinya ya. Jadi ujian dari Allah itu juga ada dengan kesenangan, tapi ada juga dengan kesusahan. Juga disebutkan tadi itu karena hikmah dari Allah, takdirnya ya, juga ujian juga ya. Lali hawanihi alaih, apa maknanya itu? Bukannya dia itu hina di hadapannya, hawan hina ya. Ya. Mimma'in mahin, dari air yang hina, dari ahana yuhinu ihanah itu penghinaan, hayyin sesuatu yang hina, isim fa'ilnya. Jadi kalau diuji dengan usahaan ya, kemelaratan itu bukan Allah menghinakan dia, tapi sayangnya wataknya mana dalam surat Al-Fajr itu apa? Amal insan idab talahu akramahu wa yaqulu akraman rabbi akraman kan. Hambanya diuji, manusia diuji ya. Ujiannya dengan apa? Dengan kemuliaan dan kekayaan dan sebagainya, merasa Tuhan telah memuliakan aku. Wa amma idab tala idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqu fa yaqulu rabbi ahana. Sebaliknya kalau manusia diuji dengan kesusahan, kemudian rezekinya dibikin sulit, qala rabbi hanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Kadang-kadang manusia itu sifatnya seperti itu. Maka Allah kalla tidak seperti itu. Logika seperti tidak benar ya. Dan diberi rezeki yang banyak dianggap dimuliakan, rezeki sedikit dianggap disinakan. Juga bila yang satu bersehat segar bugar, ini saya dimuliakan Allah. Untuk yang satu beri penyakit, dihinakan tidak. Ya. Qala Zamakhsyari, Zamakhsyari ini soalnya orang Syiah ya, tafsirnya namanya Al-Kasyaf, tapi mempunyai keahlian bahasa yang tinggi sehingga dia juga jadi rujukan orang-orang ahli sunnah dalam pada bidang bahasanya, sehingga tafsirnya itu kelebihan masalah kebahasaan ya. Tapi karena orang Syiah ya, dia menampakkan kecenderungan Syiahnya apa? Ya, Mu'tazilah ya, Mu'tazilah ya. Jadi rasionalitasnya ya, yang rasional, yang logikanya yang dikedepankan itu ya. Ya.
Wa kai'anna kalimatani, menurut Zamakhsyari, wa ka'anna itu sebenarnya dua kalimat. Wa mafsulah an ka'anna, satu wa itu yang terpisah dari ka'anna, mafsulah ka'anna. Wa hiya kalimatu tambihin 'alal khata' wa tanaddumin. Jadi hawai itu menurut Al-Masyari ya, suatu peringatan akan suatu kesalahan dan juga penyesalan. Tanaddum itu ya, tanadama dari tanadama yang dari yang dulu ya, menyesal. Wa maknahu, dan makna daripada ini wa dari waja'ana annal qauma tanabbahu ala khata'ihim fi tamannihim manzilata qarun wa tanaddamu. Jadi Mujamashari jadi ya, bahwa para kaumnya Fir'aun yang Qarun itu akhirnya menyadari ya, dengan peringatan itu maka mereka sadar ya, anak bahu menjadi sadar, harus diingatkan. Sadar apanya, sadar gimana? Sadar ala khotoihim, atas kesalahan mereka, fi tamannihim, di dalam mereka berangan-angan seperti manzilata Qarun, seperti kedudukan Qarun, wa tanaddamu, dan menyesali. Ya. Itu kebahasaannya Zamakhsyari. Wa itu ada tambihnya, peringatan, sehingga mereka menyadari kesalahan mereka dan diingatkan oleh Allah ini. Wa qalu, dan mereka pun berkata, laula ammanallahu alaina, kalau saja Allah tidak menganugerah kepada kita, laula anna latafa bina, kalau tidak karena Allah, latafa itu rahimah, latafa itu rahimah, latif dan rahim ya. Jadi tidak karena sayangnya Allah atau lembutnya Allah kepada kita, wa tafaddala alaina, dan memberikan karunia kepada kita, bil imani war rahmah, sayangnya Allah kepada kita. Kalau tidak karena itu ya, dengan rahmah, walam yu'tina ma tamannaina, dan kemudian Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita angan-angankan, la khosaf, kalau tidak karena Allah yang menyayangi kita dan sebagainya, kita pun bisa ditenggelamkan seperti Qarun itu. Lakana masirona masira Qarun, pastilah nasib kita atau nasib akhir kita sama dengan nasibnya Qarun, ditenggelamkan di daratan itu. Wa khosaba binal ardo kama khosaba, dan Allah akan membalikkan bumi itu sebagaimana dibalikkan kepada mereka.
wa ka'annahu la yuflihul kafirun. A'jabu min fi'lillah, aku mengagumi ya, atau sulit terpesona dengan perlakuan Allah. Haitsu la yanjahu wa la yaqulu bisya'adah, di mana tidak akan pernah sukses, tidak pernah berbahagia orang-orang al-kafirun, orang-orang kafir itu la fid dunya wa la fil akhirah, di dunia juga tidak, di akhirat pun juga tidak bahagia. Jadi kaum itu ada dua macam juga ya. Satu mengagumi tampak yang tampak secara lahiriahnya, mereka raya-raya dan sebagainya. Ada yang mengangan-angan bahagianya seperti nasibnya kaum. Yang satu lagi orang berilmu, para ulama tadi, celakalah kau ulama. Tapi ternyata yang pertama pun akhirnya juga ada yang menyadari bahwa sungguh bagi orang beriman, sabar, dan celaka orang hanya mengharapkan materi dunia yang sementara itu. Wa ilahuna tantahi qissatu Qarun, dan sampai di sini selesailah kisahnya Qarun. Tantahi itu habis, itu selesai. Wahia kisah tughyan bil mal. Qarun itu kisahnya adalah kisah tindakan yang berlebihan dalam masalah harta, bukan yang melampaui batas dalam masalah kekayaan. Ba'da an dzakara ta'ala qissat tughyan bijahi wasyaitan, yaitu setelah Allah menyebutkan kepada kita kisah juga, tapi kisah tughyan sama, kisahnya sama, ya sesuatu yang melampaui batas, tapi dalam ini bukan harta masalahnya, dalam kemuliaan dan kekuasaan. Fi qissati Fir'aun wa Musa, dalam kisahnya Fir'aun dan Musa ya. Jadi antara Fir'aun dengan Qarun itu bedanya ya, Fir'aun kekuasaannya, Qarun kekayaannya. Dua-duanya materi dunia semuanya. Summa ya'ti ta'qibul mubashir fi qouli ta'ala, kemudian setelah itu datang at-ta'qib, suatu yang segera ya, datang dengan segera. Al-mubashir yang langsung fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka
Tilka itu seperti dzalikal kitab itu kan untuk yang jauh, dzalikal kitabu jauh juga. Kenapa dianggap jauh pada depan? Karena saking mulianya, saking tinggi derajatnya sehingga itulah kadang-kadang tinjuan balaghah itu kadang-kadang secara nahwu tidak benar. Sehingga kalau melihatnya hanya dasar nahwu, ya bisa menyalahkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna. Kenapa masih pakai nahnu? Bukan inna saja selesai. Seperti pasti Allah mengendaki yang lain, menegaskan. Dzalikal kitab, Qurannya di depan kita kok dzalika. Tinjuan balaghah itu, ya. Makanya balaghah sering didefinisikan mutabaqatul. Mutabaqatul bil hal. Sesuai dengan sifatnya. Jadi sebenarnya seperti kita ada bahasa Jawa itu ada yang ngukum, ya, ada yang kromo dan kromo inggil. Itu sebenarnya itu tinjuan balaghah itu. Kita dan orang tua, bapak mau ibu kita, kan sama-sama manusia saja. Kalau bapak ibu panjenengan, bapak ibu pada tindak undi, ya. Itu karena menyesuaikan dengan yang kita ajak bicara. Kalau kontennya orang mungkin lain konten diri, tinjau balaghah sehingga balaghah itu mengepaskan, membuat ucapan pas dengan situasi dan kondisi, jadi lebih mengena. Jadi al-kalamul baligh itu ungkapan yang sangat pas, pas dengan sifatnya. Dengan balaghah mutabaqatul lafzi di muqtadal hal, katanya begitu. Ilmu balaghah sebenarnya mengkaji tentang kesesuaian, ya, ucapan dengan kondisi yang membutuhkan, yang membutuhkan. Bukan orang tua pandangan yang agak terlalu sampean saja itu pon di konco di pon lah gitu ya. Otopoi. Tapi anak sekarang nggak ngerti promo ya. Apa? Anak-anak sekarang itu memanfaatkan dirinya dahan. Itulah kadang kita sekarang tidak diajari itu banyak. Ya. Wong Jawa sekarang banyak nggak paham bahasa Jawa. Anak saya itu sering tanya, Selawi itu apa Pak? Seket itu kan selikur sebelum satu ya, rolikur, telulikur, patikur, kok enggak limolikur, Selawi karena enggak diajari ya itu. Anak sekarang seperti itu ya. Kalau bosonnya orang Surabaya malah banyak anak itu dirinya sendiri dikromoinggilkan. Jadi kromoinggil untuk orang yang dituakan atau dihormati itu ya dirinya. Ya. Pulau makin tindak minum, pulau makin tindak jam sekian jam diri sendiri tindak ya. Dengan kromo inggil. Kalau bahasa Jawa itu bukan kromo kan yang ngomong itu posisinya di bawah ya. Tapi ada yang mengatakan itu juga apa namanya budaya feodal. Tapi bahasanya Sunda juga seperti itu. Nggak tahu kalau Madura, ada yang dari Madura ya? Madura itu enggak ya? Orang tua beda itu ya. Di dalam
bahasa Arabnya balik. Jadi al-kalamul fasih dan balik itu beda. Kalau fasih itu ya baik hurufnya, ucapannya benar ya, tapi secara gramatikanya juga benar, itu fasih. Kalau balik itu ditambah lagi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Jadi ucapannya benar tapi pas dengan sikonnya. Ya. Al-isyarah litahfin wa ta'zim tilka untuk jauh ya. Pakai isim isyarat seperti itu kenapa? Untuk mengagungkan tahfin wa ta'zim. Dengan itu supaya buah ya, saya pikir buah sini ya, saya pikir Nur Indah tadi dan ya Nur Indah masih apa namanya seperti itu ya, bergabung Indonesia ya, bahasa berihdat. Berapa hari itu kalau untuk tinggal suami? 40 hari 40 hari. Arba'ata asyhurin wa ashrah. 4 bulan 10 hari. Tahrim wa ta'zim wa mana sama. Asal tahrim menebalkan ta'zim. Jadi menggunakan tilka itu untuk mengagungkan masalah ini, yaitu kehidupan akhirat itu. Ya. Ini saya sudah dibaca ya, sudah ya. Kita sebutnya ayatil qadarul aliyah ar-rafi'ah. Itu adalah negeri yang tinggi, ar-rafi'ah sama, aliyah dan rafi'ah sama. Allati sami'ta khabaroha, yang telah kau dengar beritanya atau ceritanya. Wa balaghaka wasfuha, dan sampai kepadamu wasfuha. Cerita juga asal makna wasfur sifat-sifatnya, menceritakan tentang tadi itu namanya wasfa yasfu. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya? Gambaran bukan istilahnya. Deskripsi. Mendeskripsikan bukan juga tidak tepat lah kalau bahasa Indonesia. Wahia darun na'imil khalid as-sarmadi, yaitu negeri yang penuh dengan kenikmatan. Al-khalid as-sarmadi itu maknanya sama. Khalid itu kekal abadi, sarmadi juga sama. Allati fiha ma la ainun ru'at, yang di akhirat itu tidak ada mata dunia yang pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah ada di bumi ini telinga yang pernah mendengarkan kenikmatan surga itu. Maksudnya tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Ya, kita dengan dunia itu sudah luar biasa, apalagi jauh di atas itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik dalam khatara, terbetik
dalam hati seseorang. Naj'aluha lil muttaqin, itu sengaja kami jadikan untuk orang yang bertakwa saja. Alladzina la yuriduna takabbur, yang tidak menginginkan sikap takabur, wa tughyan, dan sifat-sifat yang melampaui batas, wala zulma wal udwan, dan juga tidak mengenal kezaliman, wal udwan, permusuhan, fi hadhil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Ya. Tentunya malah penuh dengan tadi kesombongan misalnya, dan cokaan dan lain dunia. Di sana tidak ada itu. Ya. Wal aqibatu lil muttaqin, al aqibah al mahmudah, akibat yang terpuji, lilladzi yakhshawna Allah wa yuraqibuna, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yang orang selalu merasa dalam pengawasannya. Wa yabtaghuna ridwanahu wa yahdharuna iqamahu, dan orang yang mengharapkan ridhonya dan khawatir atau rasa takut kepada iqabnya, pada azab Allah di akhirat nanti. Berikutnya, man jaa bil hasanah falahu khairun minha wa man jaa bi fala yujza illa alladzina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang telah mereka. Ya, di sini tafsirnya, aiman jaa yaumal qiyamah, yang pada hari kiamat nanti, jaa bi hasanatin hasanat, yang membawa kebaikan dari berbagai macam kebaikan, fa innallaha yudha'ifu lahu ad'afan katsirah, maka Allah melipat gandakan sebanyak-banyaknya kebaikan atau pahala kebaikan. Wa man jaa bi syai'ah fala yujzal ladzi ya'malu illa ma kanu ya'malun. Sedang orang yang berbuat kejahatan, maka tidak akan dibalas orang-orang itu kecuali persis seperti apa yang mereka berbuat. Kebaikan minimal kalikan 10, ya. Tapi kalau keburukan maksimum hanya setara, bahkan bisa diampuni. Dalam ayat berapa? Syamsa bil hasanati walau asru amsalihha, memanjabir fala yujza illa antara yang berjahat dan setara dengan lamun mereka tidak akan dicurangi. Rasulullah mencontohkan dalam sebuah hadis apa itu lupa ya. Lupa hadisnya, tapi intinya tak sampai itu. Dan juga kemudian itu masalul ladzina
Yungkir syekhamatan habbatin ambatat sab'a sanabil. Kemudian juga berniat kebaikan, baru niat tok belum sempat dilakukan itu sudah dapat 1 pahala. Sebenarnya berniat kejahatan belum dilakukan tidak dihitung 1 kejahatan. Kalau dilakukan dihitung 1, kalau belum dilakukan kebaikan sudah dihitung 1. Itulah karunia Allah pada hambanya itu seperti itu. Tapi kok masih lebih banyak yang ke neraka? Apa? Lebih banyak yang ke neraka padahal Allah sudah memberikan perubahan yang seperti ini. Ya. Itulah manusia. Maka manusia makhluk yang penuh dengan keajaiban. Kita suruh mencermati dari yang diciptakan. Tidak ada yang kita banggakan itu dari tanah. Dari tanah, lihat dari ndut. Apa yang banggakan? Bukan dari emas, bukan dari batu permata. Tapi memang dari manusia. Fa idza huwa qasimun mubin dalam Yasin surat 77. Jadi manusia ternyata jadi pembangkang dan pembantah yang sangat nyata, sehingga mayoritas manusia justru tidak mau beriman. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, banyak ayatnya ya. Mana tadi? Ya. Man jaa yaumal qiyamah bi sayyi'at fala yujza ila billah. Siapa yang dari kiamat nanti membawa dosa-dosa atau perbuatan jahat, jangan dibalas kecuali hanya setara dengan itu. Wa hadza min fadli ala ibadi dari. Nah, karena Allah pada hambanya anna yudhaifu lahumul hasanat wa yudhaifu lahumus sayyi'at, melipat gandakan pahala kebaikan tapi tidak melipat gandakan dosa dan kejahatan. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, aku mengetahui orang yang membawa dan orang yang dalam kesesatan. Ya. Sungguh zat yang mewajibkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran, maknanya ajaran Al-Quran pasti akan kembalikan ke tempat kembali, tempat nanti yaitu hari kiamat. Qul rabbi man jaa bil huda, Allah tahu siapa yang membawa hidayah dan siapa pula yang fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Apa namanya tafsirnya? Ai innal ladzi anzala 'alaika ya Al-Quran, sungguh zat yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran ya Muhammad wa farada 'alaika al-'amala bihi, dan mewajibkan kalian untuk mengamalkannya. Ya. La ratu ila ma'ad, ail ratu ila Makkah, pasti akan kembalikan kamu ke Mekah kama akhrajaka minha, sebagaimana Allah telah mengeluarkan kama akhrajaka minha, Allah telah mengeluarkan kamu darinya.
wa hadza wa'dun Allah fi fathi Makkah. Jadi ini tafsir juga ya. Tafsir juga tafsir duniawi tentunya. Karena Muhammad Rasul nanti akan mengembalikan itu ke Makkah sehingga di sini ada wa'dun, janji dari Allah fi fathi Makkah, untuk pembebasan kota Makkah, wa ruju'an salam ilaiha, dan kembali Muhammad salam kepadanya, ba'da an hajara minha, setelah dia berhijrah dari Makkah. Jadi tidak secara umum saja mengembalikan kepada tempat kembali hari akhir nanti, tapi ini juga bermakna janji Allah kepada Muhammad setelah diusir dari Mekah, pasti Allah mengembalikan kamu ke sana. Qala pernah maknau darotuka ila Makkah. Abbas mengatakan membalik kamu ke Mekah. Wa qala Dhahhak lamma kharaja Nabi Makkah wa balaghal Juhfah istaqa ila Makkah. Dan setelah Rasulullah SAW keluar dari Mekah, wa balaghal Juhfah, dan pada satu tempat namanya Juhfah. Juhfah itu sekitar 100 kilo dari Mekah ke arah Madinah. Sekarang namanya kota Robik gitu, Robik. Di Mekah itu nanti ketemu dengan jalan yang dari Jeddah. Dari Mekah begini, yang dari timur ke arah Nirong ke utara. Yang dari Jeddah ke sini. Nah, ketemunya ini nanti kira-kira berapa kilo itu ada kota sekarang namanya kota Robik, dulu Juhfah pada masa-masa Rasul. Mana tadi? Ya. Manahu radu ila Makkah wa qala dhahab Muhammad sallallahu alaihi Makkah balaghal Juhfah. Jadi setelah sampai ke Juhfah, istaqa ila Makkah. Istaqa itu rindu. Setelah keluar Mekah, rindu kepada Mekah. Wa anzalallahu alaihi hadil ayah. Allah akan menurunkan ayat ini. Ya. Jadi menurut Dhahhak itu sebab nuzulnya, menurut istilah umumnya itu ada historitas turunnya ayat ini. Dan Rasulullah itu keluar dari Mekah untuk hijrah itu baru pada 1/5 perjalanan merasa rindu di Mekah. Maka Allah menurunkan ini pada saatnya akan dikembalikan ke Mekah lagi. Khusus ini kan masuk ayat surat Makkiyah. Ini kok ramalan itu kembali lagi kan Rasulullah belum hijrah. Ya, Kancanana yang mengatakan jadi yang murni Makkiyah, yang murni Madinah itu ada yang Makkiyah tapi dalamnya ada beberapa ayat yang ada atau sebaliknya, ada yang berpendapat seperti itu ya. Tapi bisa jadi juga itu sebenarnya masih di awal Madaniyah, kan baru keluar dari Mekah itu masih di Juhfah tadi, masih memperlima tadi. Jadi dimungkinkan ceritanya seperti itu. Makanya definisi yang lebih luas itu adalah bukan ayat yang turun di Mekah dan turun di Madinah, tapi menggunakan batasan waktu yang turun sebelum hijrah itu masuk Madinah.
ya turun belajar termasuk ada. Ya. Jika dengan begitu yang turun tempat lain tertampung, ada turun di Arafah misalnya, turun Baitul Maqdis juga ada. Ya. Mau dilinti masing-masing, tidak ada Makkiyah, Madaniyah, dari tengah jalan dan lain sebagainya. Sehingga ada lagi yang mengelompokkan ada Makkiyah di dalamnya di surat Madaniyah, tapi mayoritasnya tetap Makkiyah. Itu sebaliknya. Ya gitu ini jadi masih awal ya, awal dari Madaniyah masih mulai Madinah kan ini. Fa'anzalallahu al-ayat Qul rabbi a'lam man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Ya, katakan sudah ya. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal illa rahmatan min rabbik fala takunanna dhahiran lil kafirin. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhan. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang. Ya. Tafsirnya aima kunta tatma'u antala nubuwah. Jadi sebenarnya kamu tidak ada rasa tamak untuk menjadi nabi. Ya, tidak pernah ada rasa ingin menjadi nabi. Wala ayyunazzala al-kitab, dan juga tidak mengharapkan diturunnya sebuah kitab kepadamu. Walakin rahimakallah bidzalik wa rahimal ibad bi ba'tsika. Namun Allah lah, karena Allah yang berikan rahmat kepadamu, ya, dengan apa? Dengan mengutusmu sebagai seorang nabi dan juga dengan menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Itu maknanya adalah begitu. Qul farq hadza istisna'un munqati'. Ini istisna itu pengecualian, tetapi munqati' yang terputus. Maksudnya terputus bagaimana? Tidak dalam makna yang aslinya. Wal makna illa ana rahiban fa'anjalahu alaika. Jadi bukan kecuali itu, tapi akan tetapi maknanya akan tetapi Allah yang merahmatimu dengan menurunkan kitab kepadamu. Wala takun dzul kafirin ay la takun aunan lahum ala dinihi, dan sekali kamu menjadi penolong atau memberikan pertolongan ya kepada orang-orang dari wala wa musaidan fi dola ala dolazim, dan menolong mereka dalam kesesatan mereka bil mudarat jamalah, mudarat dan mudarat itu bukan mudarat ya. Kalau mudarat madarat mestinya. Ini mudarat itu asalnya daroya dulu, asalnya mengelilingi. Artinya kamu terus dekat dengan orang-orang kafir semacam itu. Ya. Bil mudarat wal mujamalah. Mujamalah itu makna sekarang, mujamalah itu apa ya? Bahasa Jawanya kira-kira ambang-ambang lambe,
asal maknanya itu. Tapi di sini tadi bukan itu ya. Jadi maksudnya jangan kalau berbuat baik sesuatu orang menjadi musuh. Walakin nabidhum wa khalifhum, tapi nabidh wa khalifhum, jadi tentanglah mereka ya. Wa khalifhum ya sama juga nabidhum dan khalifhum sama. Jadi boleh katakan jangan berkompromi kamu dengan mereka ya. Apalagi berikan pertolongan kepada mereka. Qala al-mufassirun du'al muslim da'al musyrikuna rasul ila dini abaihi. Para pakar tafsir mengatakan orang musyrik itu pernah berdoa atau mengajak Rasulullah kepada agama nenek moyang mereka. Fa'amara bitaharruz minhum, Allah memerintahkan agar mereka agar Muhammad berhati-hati dengan itu, jangan ikuti seruan itu. Wa ilal haq itu ya, katakan dengan terang-terangan al-haq itu kan pertama kali Ja'far itu kan diam-diam kan, diam orang per orang itu kepada keluarga wa anzir ashiratal aqrabin walil fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahil. Sampaikan dakwah dengan terang-terangan, itu perintah kepadamu, dan berpalinglah dari orang kafir. Jadi sudah tahap ketiga menjadi tahap yang tegas. Wal khitab yada'nu lahu wa salam ya. Dan apanya firman ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wal murad ummatuhu li alla yudhhiru kufar wa yuwafiquhum. Dan maksudnya tujuannya adalah apa? Agar mereka tidak membackup sekarang ya, membackup orang-orang kafir atau sudah yuwafiquhum, menyetujui mereka. Al-Mandu sama Al-Mandu, adik Al-Mandu ya, itu apa Sumatera Barat membuat pengakuan apa syariat Islam, tapi saya tidak percaya bahwa agama ini mewajibkan untuk berhukum pada hukum Islam, hukum syariah. Dengan kata lain, kita beragama Islam tapi merasa tidak wajib orang Islam itu harus menggunakan hukum Islam. Itulah Armandu, orang Sumatera Barat kalau salah itu. Jadi bajunya Pak D, bukan Pak D Karwo, Pak D Jokowi. Sampai mengorbankan keimanannya seperti itu ya. Gimana mengaku Islam tapi nggak percaya bahwa kita wajib mencari Islam. Ya. Saya kira jika seperti itu keluar dari Islam. Tapi yang menolak dikatakan radikalis. Nah yang radikal malah mereka juga kan. Serba radikal termasuk yang sekarang ini. Yang menadbur agamanya hanya jihad di negara untuk NU saja, bukan untuk yang lain. Apa enggak radikal? Nah nanti yang departemennya diberikan siapa? Yang kemudian dalam negeri diberikan siapa? Nanti pertanyakan. Itulah orang mengaku Bhinneka Tunggal Ika tapi ternyata maunya kayak ku dewi gitu,
Bahkan tekku dewi. Aneh terbalik semua hari ini ya. Tapi itu kemunafikan tadi, menafikan kan seperti itu. Dan tidak merasa salah. Ya. Wala yasuddannaka ya. Tinggal 2 ayat ya. Yasuddannaka ayatillah ba'da id unzilat alaik wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Sekaligus ada 2 ayat ya. Wala ta'lamu Allah ilahan la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Satu lagi. Kamu sembah di samping Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepada Allah kami dikembalikan. Ya, hadisnya apa tafsirnya? Wala tartafid ila hal musyrikin. Jangan kalian berpaling kepada orang musyrik. Wala tarkanu ila qaulihim. Dan jangan tunduk kepada ucapan mereka. Fayasadduran libai ma'adzallah. Kalau kau ikuti itu, pasti akan menghalangi kamu dari apa yang firman Allah dalam Al-Quran, minal ayatil bayyinat, ayat yang sangat jelas. Wad'u ila rabbika, ay wad'u an-nas ila tauhid rabbika wa ibadatihi. Dan serulah Muhammad manusia untuk mentauhidkan Tuhanmu dan menyembahnya. Wala takunanna minal musyrikin, dan sekali menjadi orang yang musyrik. Ayatnya apa? Minal musyrik bi musyayaratihim ala ahwaihim. Musyayarah itu apa? Sejalan dengan mereka. Jangan sampai kalian sejalan dengan mereka ala ahwaihim, untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Fa inna man radiya bi tariqana minhum, maka siapapun yang ridho, yang menerima cara mereka, maka kita menjadi golongan mereka. Wala ta'budu ilahan akhar, ay la ta'bud ilahan siwallah. Jangan kau sembah Tuhan selain Allah saja. La ilaha illa huwa, la ma'budu illallah ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah secara hak yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Qala al-Baydhawi mengatakan, wa hadha wa ma qalu lit-tahjid wa qat'an ma'al kufar. Jadi ayat semacam ini menurut al-Baydhawi lit-tahjid. Apa lit-tahjid itu? Qat'an ma'al musyrikin. Ya, jadi untuk memotong kata-kata, memutuslah ya, apa namanya, keinginan orang musyrik an musya'atilahum, dan juga keinginan sebagian orang Islam yang masih saja ingin berkolaborasi atau bekerjasama dengan mereka. Kullu syai'in hadal wajah, kullu syai'in yafna wa taqallahu al-muqaddasatuhul muqaddasah. Semua yang bernyawa pasti akan binasa, dan hanya zatnya yang suci lah yang kekal dan abadi. Tapi utikal wajah,
Wa adzatullah ta'ala disebutnya hanya wajahnya saja, padahal dimaksud Allah secara keseluruhan. Qala bi hadza ikhbaru bi annahu ta'ala ad-daimul baqi. Ini pemberitaan bahwa hanya dialah yang abadi selamanya, al-haqqul qayyum, maha hidup dan maha melaksanakan tugasnya. La yamut, semua makhluknya mati, dia sendiri tidak mati. Fa'abbara bil wajhi anil dzat, maka sengaja menyebutkan atau menggunakan sebutan tadi wajhun, ya, sebagai pengganti dari zatnya. Atau juga itu zikrul juz wa iradatul kull, majas mursal, menyebutkan sebagian wajahnya atau pada yang dimaksud semua. Ini wajah itu wajian itu. Kalau ternahannya sumbak berwadab dan wajah itu kan, karena maksudnya tidak ada wajah, hati juga bisa, sifat fisik yang lain juga bisa. Qala bilanya hadza ibu ta'ala ta'min sudah dari khayal qayyum al-ramud fa'abara dari bil wajhi anda disebutkan sebagian wajah seperti yang dimaksud semuanya. Kullu man 'alaiha kaqoli, ya. Seperti di ayat lain, kullu man 'alaiha, semua yang ada dalam pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, dan hanya wajah hanya Allah lah yang kekal dan abadi, yaitu zat yang maha agung dan mulia. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, hanya miliklah, ya, hanya miliknya lah kekuasaan untuk menghukum. Lahul ay lahul qada'un nafid, hanya dialah yang berhak untuk menghukum, yang nafid, yang terlaksana. Wa ilaihi marji'um jami'an yaumal ma'ad la ilaha ahadin siwah, dan hanya kepada Allah nanti kembalinya di hari akhir, bukan kepada salah seorang yang selain dia. Itu yang ayat yang terakhir, lahu wa ilaihi, semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Karena maka pasti semuanya akan berhadapan dengan hisabnya Allah, dan tidak mungkin seorang pun bisa berkelit dari hisab. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu hari ini, ya, mau saya habiskan walaupun ternyata waktu, ya, nah, memungkinkan jadi belum selesai surat Al-Qasas ini, masih akan datang lagi. Mudah-mudahan dari hikmah yang kita ambil ini lagi, semoga Allah rahmat dan berlimpahkan kepada kita semua, memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dan membahagiakan kita, menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, nasra imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa du'an maqbulan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Amin. Bila tak minta ya wa minkum. Assalamualaikum